Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, kun lana wa la takun alaina. Anta sahib fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Fala tanza' minni salihan ma ataitani wa zidni min, fala takilni ila nafsi tarfat 'ain wa la qalla min dhalik. Alhimna marashid umurina, a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina, iftah alaina futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, maqamal anbiya'al mursalin, afid alaina barakati masyayikhina, futuhatihim, fuyudatihim, nafahatihim, atina afdala ma tu'tih bi'ibadakas salihin. Sahibul mu'allif wa syurrahi al-Fatihah. Wadan nantakil ila hunak ini hatta la yushawisuna sautul qurra. Yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala dama nafa bih barakati ulumih wa bikum al-muslimina fid daraini amin ila an qala alima qillata nuhudil ibadi ila muamalatihi faujab alaihim wujuda ta'atihi fasaqahum ilaih bisalasilil ijab ajiba rabbuk min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasil aujab alaika wujuda ta'atih wa fi nuskhatin wujuda khidmatih wa ma aujab alaika illa dukhula jannatih. Allah tahu persis bahwa manusia ini sedikit sekali, jarang sekali mau sadar, mau bangkit untuk melakukan yang terbaik dalam interaksinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ia wajibkanlah bentuk-bentuk taat di dalam kehidupan umat manusia. Dia giring manusia dengan kewajiban-kewajiban yang telah diatur sedemikian rapi, yang diumpamakan seperti belenggu, yang orang itu mau nggak mau harus ikut. Ya kalau nggak sholat subuh berat urusannya. Meninggalkan sholat secara sengaja satu hukum. Nggak puasa satu hari nggak bisa diganti dengan hari manapun di seumur hidup kita. Itu kan berat-berat itu. Tapi kalau mau dimasukin surga yang begitu indah, diberi pahala, dibuat sistem sedemikian rupa sehingga manusia itu nggak bisa kemana-mana, mau nggak mau taat dan harus ninggalin maksiat. Hal itu harus Allah lakukan karena tahu betul sifat dasar manusia yang mudah lupa, tidak punya inisiatif yang kuat untuk membalas kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik, termasuk dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau nggak ada agama, kalau nggak ada Islam yang serapi inilah, ada yang nyembah Allah? Nggak ada. Udah lupa semua, udah yang penting enak makan, enak tidur, enak kawin, kembang biak, meninggal, udah gitu aja. Nah, maka orang-orang liberal nggak paham yang begini-begini. Apaan tuh? Udah surga dan neraka, udah ini normalnya manusia, sifat dasarnya mayoritas manusia begitu. Allah
berinteraksi dengan mayoritas mereka. Adapun orang-orang khusus itu lain cerita. Dan itu pun melalui proses yang panjang sampai mereka udah nggak takut lagi. Tidak beribadah karena takut neraka, tidak beribadah karena ingin surga. Oh, itu proses panjang. Udah manusia mah punya nafsu, punya kepentingan. Maka Allah tuh terheran-heran dari sekelompok orang yang mereka harus diseret ke surga, harus digeret ke surga dengan belenggu-belenggu yang Allah Subhanahu wa taala buat. Ya harus dipaksa itu. Coba kalau nggak dipaksa puasa Ramadan, ini seumur hidup nggak puasa. Udah berapa kali niat puasa Senin, Kemis niat hungkul. Bener nggak? Ya, udah begitu. Jadi syukuri aja, jangan sok hebat. Wah, kita nggak perlu dipaksa-paksa. Mau dipaksa aja kagak jalan, boleh kagak dipaksa. Nggak usah sok yes lah. Allah tuh Al-Hakim, Ahkamul Hakimin, Arhamur Rahimin, Ajwadul Ajwadin. Maka apa yang dia buat yang terbaik. Ya sama lah, kadang-kadang orang tua juga maksa kita. Jangan marah. Orang tua maksa-maksa. Ya kalau bener, kecuali maksa nggak bener. Guru maksa-maksa. Kalau bener, kan kamu murid nggak ngerti apa-apa. Guru yang tahu. Kadang orang tuh nggak ngerti, sok bijak. Padahal murid tapi sok membijaki guru. Anak sok membijaki orang tua. Hamba sok membijaki Tuhan. Akhirnya jadi liberal. Sudah dipaksa-paksa, udah santai aja. Kalau hatinya bener, joget ngebor kayak apa, joget inul loh, nggak akan ganggu iman loh, bukan gitu. Ya mungkin 1-2 orang nggak terganggu, ya normalnya orang keganggu, gimana sih? Ya nggak usah dibedain. Mana kotoran, mana pisang goreng, mau nggak kayak begitu? Urusan akhirat kita anggapnya enteng, mau nggak gitu? Sama-sama kuning kok, pisang goreng kuning, ini kuning. Nggak usah diheranin, kalau imannya udah kuat mah sama itu. Ya, antara tanah sama emas sama-sama dari tanah. Tapi kan beda. Ya, orang tuh sering tertipu oleh iblis, tertipu dengan pikiran-pikiran aneh. Tadi pagi itu saya jadi terlambat, jadi ngeliatin itu. Postingan Kiai Abdul Wahab Ahmad, ada satu channel namanya Kajian Tafsir, bagus tuh, ngebantah-bantahin Ade Armando, Guru Gembul, Gemar Ngibul, orang sok tahu semua itu. Dan semua orang-orang liberal itu ngajinya nggak tuntas, sok tahu, entah belajar ngajinya di mana, kiainya siapa. Karena pemahaman-pemahaman barat yang melemahkan Islam ditelan mentah-mentah. Datanya, apa yang mereka sebut datanya data ngawur. Kalaupun ada, tidak utuh mereka sampaikan. Cuman satu alinea, terus di bawahnya ada penjelasannya. Dan itu sama kiai-kiai kita yang mengajinya utuh itu dibantai semua. Dengan semudah-mudahnya orang itu pemahaman yang kita pahami dari kecil. Kadang-kadang mereka tidak sampai. Sok ingin membela agama, sok ingin membela hak asasi manusia, dianggap Tuhan itu menyulitkan, memaksa. Loh, maka itu pentingnya kita ngaji, terus duduk di majelis para ulama, menghatamkan kitab demi kitab, terus nggak berhenti sampai meninggal. Agar kalau ada kesalahan-kesalahan berpikir di kepala kita itu, agar kalau ada kesoktahuan kita tanpa ilmu yang nyata itu dibenahi oleh pikirannya para ulama, dibenahi oleh Al-Quran, dibenahi oleh Al-Hadis, dibenahi oleh sejarah. Nah, karena saya dulu pernah mengalami juga itu fase di mana ilmu tuh kesimpulan di sini gitu. Kita baca apa nggak terlalu banyak, terus kita menyimpulkan, oh berarti oh nggak bisa, ilmu tuh nggak bisa disimpulkan begitu saja. Karena banyak sekali kesimpulan-kesimpulan itu yang keluar dari kaidah kulliyah, dari kaidah umum. Maka hal-hal detail mesti kita tahu dalilnya, mesti kita tahu datanya secara spesifik.
baru kepahaman kita bisa diuji, baru bisa benar. Begitulah yang dilakukan oleh teman-teman kita NU. Ya, tapi begitu teman-teman NU yang ditampilin tokoh-tokohnya tokoh-tokoh yang joget, tokoh-tokoh jaga gereja. Ini semua adalah propaganda semua. Oh, berapa banyak? Jangankan kiai-kiainya, kita ketemu santri-santrinya, teman-teman NU yang disalap itu kita ngeri kok. Kita takut kok, kita khawatir kok dengan kapasitas keilmuan kita. Tapi kan nggak pernah diangkat oleh media. Nah, saya main dengan mereka. Saya bergaul dengan beliau-beliau. Oh, itu alim-alim sungguh. Nah, dulu saya tuh ada di posisi itu gitu. Jadi agak ngerti juga sama orang-orang liberal. Jadi saya tahu, dan setan terus yang membisikkan. Well, data-data itu nggak pernah ada gitu. Maka dari itu, nah udah kita nih sama Islam juga, Islam kan pasrah kan. Istislam, pasrah. Tunduk. Udah tunduk aja. Kalau udah tunduk nanti kita tahu apa hikmah-hikmah yang Allah inginkan dari setiap kerumitan-kerumitan syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang pada ujungnya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Karena Allah yang paling tahu manusia, dia yang nyiptain. Dia yang paling tahu kelebihan, dia yang tahu paling kekurangan manusia. Nah, kita ini sebagai hamba Allah yang sudah memilih Islam, udah pasrah. Jangan komen ini, komen itu. Allah juga nggak mau begitu, cuman ya begitu sifat dasar manusia. Kalau nggak dicepret, kalau nggak didorong, kalau nggak dipaksa, kalau nggak ditekan, sampai meninggal tidak ada kesempatan. Ya, maka kenapa syariat itu harus dijalankan? Ya, sehingga dunia ini berjalan stabil. Orang jahat dipaksa taubat, nggak mau, udah hilangin aja nyawanya daripada nyusahin banyak orang. Ya, begitu juga orang-orang yang ada kesempatan untuk dapat hidayah, akhirnya bisa dipercepat. Kalau nggak, waktu kan nggak ada yang tahu. Udah, kalau semua adalah propaganda keburukan, kebatilan, akhirnya orang salah paham, akhirnya orang salah tangkap, salah pengertian, akhirnya yang harusnya dapat hidayah nggak dapat hidayah. Seperti hari ini, kalau nggak benar-benar nyari hidayah, Masya Allah, kena framing media ini, kena framing media itu. Akhirnya setelah sekian tahun, setelah puluhan tahun, udah jatuh bangun, ketemu jalur kebenaran, ya Allah, saya dulu punya kepahaman, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang Islam ada tegasnya, kadang-kadang Islam terlihat kejam kepada pelaku-pelaku kejahatan. Karena kalau dibiarkan, inna nafsal ammaratun bisu, nafsu manusia ini mengajaknya ke yang nggak baik terus. Maka ketika satu kebaikan itu tidak dimanage dengan sebaik mungkin, tidak disupport dengan support terbaik, maka sedikit sekali kemungkinannya orang itu bisa dapat hidayah dan sadar. Maka dari itulah Islam dibuat sedemikian rupa untuk memaksa, untuk men-encourage, untuk memotivasi, untuk menstimulus bagaimana orang itu tertarik kepada kebaikan, dan seluruh jenis keburukan ditutup serapat-rapatnya oleh Islam. Ini datang orang liberal, udah waktu dapat hidayah juga dapat hidayah itu lihat tukang sihirnya Firaun, ya kan, tapi ada Musanya nggak ada. Yang ada samiri semua seperti kamu, ya repot. Jadi begitu. Dan ya nggak usah sensi, nggak usah keki. Allah SWT mewajibkan kita, mengancam kita, membatasi waktu kita. Kenapa? Aujaba alaika wujuda ta'atih wujuda khidmatih wa ma aujaba alaika illa dukhula jannatih. Tidak ada semua perlakuan Allah, tidak ada syariat agama yang kita paham, yang kita tidak paham, tujuan akhirnya adalah agar kita kembali kepada Allah, mendapat ridhonya, masuk ke dalam surganya. Surga dunia, surga akhirat. Udahlah, orang-orang yang jauh dari agama itu, kelihatannya aja mereka mau bebas, mereka mau nyantai, mereka mau hidup nyaman, damai. Tidak ada surga kecuali milik Allah, dan tidak ada yang tahu jalan menuju sana kecuali pemiliknya sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita patuh, tunduk, total, ikut, dan cara terbaiknya ikut kepada jalur hidup Nabi Muhammad SAW.
itulah kebahagiaan. Walaupun kata orang yang melihat kita di luar sana, ngapain hidup begitu-gitu aja, loh inilah surga. Justru mereka yang mencari kesenangan, memenuhi hawa nafsunya, semakin haus, semakin kering, semakin gelisah, dan tidak akan pernah dapat kebahagiaan. Maka kita nih yang sudah di agama nggak usah dengerin omongan orang-orang yang jauh dari Allah itu. Ini kata Habib Umar, setiap ucapan itu akan menarik kita kepada hati orang yang berbicara. Kalau hati yang berbicara nggak pernah sholat, tambah lama kita malah sholat. Kalau hati orang yang berbicara itu benci sama ulama, tambah lama kita benci ulama. Kalau hati yang bicara sama Allah itu cinta sama Nabi, sayang sama ulama, ini nanti nggak kerasa itu kita kegeret jadi mirip dengan mereka. Dan beliau menyampaikan ayat, ini dalilnya dari mana gitu, ngeri banget saya. Jadi nggak serta merta hanya ilmu gitu, tapi ruhaniyat seorang pembicara itu akan sampai. Nah, di antaranya juga ya ilmu pikiran yang saya dapat itu juga. Ya kita ambil ilmu pikirannya, karena bagus. Tapi jauh-jauh jangan. Karena itu agak ngegampangin amalan-amalan. Ini bukan karena amal, bukan karena doa ini kan. Ya kita mah dua-duanya, pikiran itu juga bagian dari doa. Karena guru-guru kita kerjaannya doa melulu gitu. Nah itu lahirnya kita punya filter. Ya, kata Habib Umar, Allah SWT berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idza mithlahum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Kalau kamu melihat ada orang ngomong yang ngaco tentang agama ini, ngomong yang tidak sesuai dengan sanadnya masyayikh kita, fa'rid anhum, enggak usah dengerin. Sampai mereka bicara yang normal-normal, nggak nyentuh agama kita, nggak ngeremehin ulama kita, nggak ngeremehin ini syariat. Innakum idza mithlahum. Kalau kamu dengerin, kamu duduk bareng mereka, kamu sepakat dengan ucapan, kamu akan sama nanti dengan mereka. Kaget saya, ternyata ada dalilnya Habib Umar tuh, haji. Dan Allah akan kumpulkan orang kafir dan munafik bareng-bareng semua dunia sampai akhir. Maka lihat yang ikut habaib, yang ikut kiai-kiai, yang ikut ulama-ulama lurus ya, udah kebaca orang ya. Yang ikut makodi inna ya begitu juga. Yang suka jelek-jelekin orang ya begitu juga kesehariannya. Yang suka nggak iltizam, yang nggak suka tamasuk sama syariat, ngedengar ucapan-ucapan yang merendahkan, yang nyantai sama ya begitu juga. Hati-hati. Udahlah kita nih istislam aja. Udahlah ikut guru-guru kita yang jelas sanadnya, jelas masyaikhnya, jelas jenjang pendidikannya, jelas berkahnya, jelas makbulnya, jelas kenyamanan kita ikut mereka. Aduh, bersyukur. So jangan pernah minder dengan orang yang sok bijak, orang sok tahu bicara banyak tentang agama. Kita lihat ngajinya sama siapa, sekolahnya di mana, mondoknya di mana, gimana sholatnya, gimana zikirnya, gimana dengan Qur'annya, bagaimana dengan hadisnya, bagaimana dengan kitab para ulamanya. Nggak ada, nggak usah perhatikan. Ya, nanti kalau kita nggak bisa jawab, kita kena syubhatnya. Kalau kita ikut juga nggak ada gunanya. Nanti kita akan dengar mereka semua akan dibantah semua oleh ulama-ulama kita yang lurus. Kita mah ikut saja. Jadi nggak usah komen. Apa itu nggak sholat masukin neraka satu hukum? Emang kenapa? Yang punya semuanya Allah, itu serah Allah, ngatur-ngatur. Pahamin? Apa itu? Kalau kita nggak zakat nanti kita akan emas perak kita akan dipanaskan lalu akan ditempelkan di tubuh, di dahi, di perut dan lain sebagainya. Emang kenapa? Emasnya punya Allah, kamu juga punya Allah, neraka juga punya Allah, itu serah Allah. Paham? Walaupun Allah maha pemaaf nggak? Maha pemaaf. Sering sekali kok orang yang kafir seumur hidup masuk Islam, satu hari besok meninggal, semuanya diampuni. Dan Allah mah mengancam, Allah SWT menekan. Sekali lagi, biar hidup kita tuh tenang, nyaman, damai, masuk surga dunia akhirat.
Dan tidak ada yang dia lakukan kecuali karena kasih sayang. Sama lah kayak orang tua. Maksa ini, maksa itu. Kadang-kadang kita dicubit. Mau bener nggak? Mau dibimbing nggak? Kalau mau nggak mau ntar nyungsep lo di depan. Kalau nggak mau nanti susah lo hidup kamu di depan. Kalau nggak denger juga dipersilahkan aja. Petak ujungnya balik lagi ke orang tua. Begitu juga kita dengan Allah. Nggak usah ngatur-ngatur Allah. Nggak usah sok bijak. Allah yang maha bijak. Nggak usah sok tahu. Allah yang maha tahu. Nggak usah sok ngatur Allah. Allah yang maha mengatur segalanya. Dan insya Allah kalau kita ikut dengan Islam, kita ikut dengan masyayikh kita, ikut dengan habaib kita, ikut dengan aturan agama ini yang sudah sempurna, yang sudah sangat kokoh ini, kita tidak utak-atik, kita tidak kompromikan ini dan itu. Insya Allah ujungnya adalah kebahagiaan, ketenangan, keridoannya, ujungnya kita masuk surga dunia akhirat. Hadza billahi taufik, semoga manfaat. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalilnya mana? Orang itu susah bangkit sendiri kecuali Allah berikan motivasi ini dan ancam ini, ancam itu. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Wa qalilun mahum, sedikit sekali orang-orang seperti mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.